Ada yang lagi sakit pinggang atau pernah sakit pinggang atau mau tahu caranya terhindar dari sakit pinggang? Video ini buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Johanan Rian. Saya trainer dan juga sports massage therapist. Di video kali ini kita mau bicara tentang lower back pain. Jadi ada gerakan-gerakan apa yang sebaiknya dilakukan dan gerakan apa yang sebaiknya tidak dilakukan. Tapi sebelum ke situ, jangan lupa subscribe dulu di bawah. Terima kasih. Sekarang lagi banyak virus corona nih, berita virus corona. Jadi jangan lupa jaga kesehatan, jaga diri, jaga keluarga. Semoga kita semua selalu sehat. Amin. Oke. Selanjutnya kita mau uh, kasih sedikit informasi untuk lower back pain itu sakitnya seperti apa. Ya, lower back pain atau sakit pinggang adalah masalah medis yang umum terjadi di masyarakat. Jadi saking umumnya pasti kita pernah dengar ada teman, tetangga, keluarga, atau bahkan diri kita sendiri terkena lower back pain. Benar nggak? Menurut data yang saya dapat dari internet, yaitu dari Rumah Sakit Mitra Keluarga. Jadi riset ini menyebutkan bahwa setiap tahunnya di Indonesia ada sekitar lebih dari 2 juta kasus per tahun. Jadi kalau kita breakdown lagi sedikit, itu sekitar 160 ribu sekian kasus per bulan. Jadi bulan ini akan ada 160 ribu sekian kasus, bulan depan akan ada 160 ribu sekian kasus. Jadi bisa jadi kalian atau juga saya yang terkena penyakit tersebut. Sementara itu kalau data yang saya lihat dari internet juga, dari ini di Amerika yang biasanya akurasinya lebih baik, ini situs-situs online-nya menyebutkan bahwa lower back pain ini diderita sekitar 80% dari populasinya. Ya, 80%. Gede banget. Jadi, riset ini menyebutkan bahwa 80% populasinya akan mengalami lower back pain paling tidak satu kali semasa hidupnya. Iya, satu kali semasa hidupnya, paling tidak. Jadi, lower back pain ini bisa kambuh? Bisa banget. Apa semudah itu orang kena lower back pain? Bisa jadi iya. Secara umum, lower back pain dibagi menjadi dua berdasarkan penyebabnya. Yang pertama dan yang paling umum itu adalah masalah mekanik. Mekanik di sini maksudnya dari otot, ligamen, tulang, dan juga sendi. Kalau otot dan ligamen ini contohnya seperti misalnya kita nge-gym, angkat bebannya berat, terlalu berat, lebih berat daripada kemampuan ototnya. Bisa jadi luka pada otot dan juga ligamen. Nah, kalau dari sisi tulang, tulangnya ini mungkin jajarannya nggak sesuai. Bisa mungkin ada miring sedikit, bisa juga skoliosis, dan bisa juga masalah degenerasi tulang. Kalau dari sendi, sendi ini biasanya mungkin hipnya tinggi sebelah atau tulangnya yang sebelah kanan lebih maju daripada yang sebelah kiri, gitu. Bisa juga. Nah, yang kedua namanya tipe radikular. Radikular ini kalau yang biasa kita dengar syaraf terjepit. Dari pengalaman saya ketemu dengan orang-orang dengan lower back pain, baik yang mekanik ataupun yang radikular, mereka biasanya ada satu kemiripan, meskipun nggak seluruhnya. Ada kemiripannya ini biasanya di kebiasaan. Kebiasaan apa? Kebiasaan duduk. Iya, duduk. Jadi kalau suka duduk kayak begini, nyender. Oke. Di rumah nyender, di jalan nyender, di tempat aktivitas, belajar atau kerja nyender, pulang ke rumah nyender, sampai rumah nyender, nyender terus. Ada apa sih dengan nyender? Sebelum saya jawab, saya kasih lihat dulu slide-nya untuk daerah lumbar, di mana ini masalah lower back pain biasanya terjadi. Berikut gambarnya. Oke, ini adalah gambar dari sebagian susunan tulang belakang. Gambar yang saya kasih warna biru itu namanya adalah intervertebral disc. Kira-kira strukturnya seperti gel. Jadi bukan solid seperti tulang. Dan ini fungsinya untuk menahan getaran dan juga membantu pergerakan. Selanjutnya perhatikan juga lengkungan pada susunan tulang lumbar. Jadi dia lengkungannya agak masuk ke dalam. Oke, udah lihat ya tadi ya sekilas tentang posisi tulang lumbar. Jadi di situ tadi kelihatan ada barisan tulang lumbarnya, ada 5. Nah, itu bagian yang keras, ada juga disknya atau bantalan bagian yang empuk. Jadi kalau misalnya contoh ya, kalau kita duduknya tegak, tegak kayak gini, ini posisi lumbarnya sesuai dengan yang digambar, melengkung ke dalam. Tapi kalau kita duduknya nyender, kayak begini, itu posisi tulangnya akan ikut. Jadi dia akan bergerak begini. Kalau udah terlalu sering nyender, itu sama aja kita ngajarin bahwa tulang lumbarnya harus di posisi itu. Oke, yang artinya itu salah posisi. Jadi kalau posisi lumbarnya udah salah, jaringan-jaringan sekitarnya seperti otot, ligamen, tulang, dan juga sendi, cara kerjanya juga akan berubah. Sebagai contoh,
Jadi ini hanya untuk analogi aja supaya mengerti logikanya dari pergerakan tulang lumbar. Misalnya kita duduk tegak kayak begini. Jadi untuk mempertahankan posisi tegak ini di punggung ini dari sini sampai sini, semuanya bekerja untuk menarik posisi tulangnya supaya tegak. Let's say misalnya daerah sini kerja 60%, bagian atasnya 40%. Itu kalau kita tegak. Tapi kalau kita terbiasa menyender, jadi posisi lumbarnya udah berubah, bisa jadi yang bawah sini kerjanya cuma 40 dan yang atasnya 60. Jadi itu namanya yang kita biasa suka dengar dengan kompensasi. Ya, jadi kalau terlalu sering mengompensasi, ini yang mengakibatkan terjadinya lower back pain yang tadi tipe yang pertama, yang mekanik. Jadi posisi otot, ligamen, tulang, sendinya berubah menyebabkan lower back pain. Dan kondisi ini jika dibiarkan akan menyebabkan lower back pain yang tipe kedua, yang radikular. Jadi ada syaraf yang terjepit. Jadi kira-kira overview-nya masalah lower back pain kira-kira begitu. Selanjutnya kita ke latihannya. Sekarang kita ke latihan yang pertama, yaitu back extension. Di matras atau di karpet, gak masalah. Kita tiduran dulu yang nyaman. Posisi tangannya di samping dada kayak begini. Sebelum kita bergerak ke atas, kakinya dibikin kayak jinjit dulu, dikontraksiin otot paha depannya supaya hipnya tidak bergerak. Oke, jadi gerakannya cuma naik turun aja kayak begini. Oke, yang perlu diperhatikan di sini pada saat bergerak, rasakan kontraksi ototnya. Jadi pada saat bergerak, nggak cuma asal gerak, terus pandangan matanya juga lurus ke depan. Dan pada saat mengangkat, cukup sampai sini. Jadi nggak sampai atas sini ya. Jadi sikunya tidak terangkat. Contoh lagi ya. Selanjutnya latihan yang kedua, namanya prone swimmer. Sama, masih pakai matras, masih tengkurap juga. Jadi posisi tangan dan kaki dibuka secukupnya aja. Ini gerakannya gampang banget, cuman angkat tangan kanan dan kaki kiri bersamaan, begitu juga dengan tangan kiri dan kaki kanan bersamaan. Jadi, oh ya, waktu diangkat badannya juga ikut naik. Hampir mirip dengan gerakan yang pertama. Untuk latihan yang terakhir ini namanya bridge atau hip thrust. Banyak yang udah tahu ya, cuman mungkin agak sedikit lebih beda pada eksekusinya aja. Oke, bisa kita lihat kayak ini. Kita masih tiduran, di rilekskan dulu posisinya. Tumitnya dibuka kira-kira selebar bahu. Dari sini kita mau angkat hipnya ke atas, tapi gerakan pertamanya bukan dari hip, bukan dari lower back, sorry, tapi dari tumit. Di tumitnya push dulu, tekan ke bawah, baru angkat pinggangnya ke atas paling tinggi. Pada saat posisi paling tinggi kayak gini, kita tahan 1 sampai 5 hitungan. Oke, ini harus terasa di hamstring dan di glutes-nya. Oke, jadi kira-kira kelihatannya kayak gini. Tahan, hitung 1, 2, 3, 4, 5, baru turun. Angkat lagi, tahan, 1, 2, 3, 4, 5, baru. Sekarang di bagian stretchingnya kita mau lakukan 3 stretching juga. Yang pertama prayer stretch, yang kedua piriformis stretch, yang terakhir lumbar rotational stretch. Jadi yang pertama itu prayer stretch. Kira-kira bentuknya begini. Dari sini relax saja, kita turun ke bawah. Tahan kira-kira 2 menit. Nah, posisi lututnya boleh dibuka, boleh juga ke dalam. Jadi kalau misalnya dibuka kurang terasa stretchingnya, boleh agak dimasukin ke dalam begini pahanya. Oke, yang kedua piriformis stretch. Tiduran dulu yang nyaman, tulang belakangnya nyaman. Angkat kaki, taruh di sebelah, taruh di paha yang sebelah. Dari sini kita tarik di paha yang sebelah sini, kita tarik ke arah badan. Kanan dan kiri. Oke, yang terakhir ini buat stretching daerah lumbar. Jadi tangannya dibuka kayak gini 90 derajat. Bahunya pada saat bergerak nanti atau pada saat stretching itu nggak sampai ke angkat. Jadi ditahan. Jadi kira-kira ini telapak kakinya dirapitin. Kita putar ke sebelah kanan. Oke. Tahan, bahunya jangan sampai naik ke atas.
Begitu juga yang sebelah kiri. Tahan bahunya, jangan sampai naik ke atas. Jadi pandangannya selalu lurus ke depan. Oke, itu tadi 3 stretching buat lower back pain. Jadi setiap stretchingnya itu ditahan 2 menit. Jadi yang prayer stretch 2 menit, yang piriformis stretch kanan kiri 2 menit 2 menit. Terus juga yang terakhir yang lumbar rotational stretch itu juga 2 menit 2 menit. Jadi yang latihan itu repetisinya 10 kali 2 dulu di 10 hari pertama, 10 hari berikutnya boleh ditambah 3 set. Jadi latihan pertama 10, istirahat sebentar, 10 lagi, lanjut latihan kedua 10, istirahat sebentar, 10 lagi, lanjut latihan ketiga 10, istirahat 10 lagi. Lanjut langsung ke stretchingnya. Itu udah saya coba, habis waktunya sekitar 15 sampai 20 detik, 15 sampai 20 menit itu kalau kita nggak terlalu banyak istirahat. Jadi antar set pada saat latihannya itu usahakan istirahatnya nggak terlalu lama, sekitar 15 detik cukup lah. Yang harus diperhatikan juga pada saat kita terkena lower back pain itu ada gerakan-gerakan memang yang sebaiknya tidak dilakukan. Contohnya misalnya membungkuk. Ya, terusnya ada nyender. Oke, terus mengangkat beban yang berat dari bawah, itu nggak boleh. Latihan sit up juga nggak boleh. Atau stretching hamstring yang kayak begini, itu nggak boleh. Terima kasih untuk yang udah nonton sampai sejauh ini. Kita sekarang mau recap dulu apa aja tadi yang ada di video hari ini. Tadi udah ada sedikit info tentang lower back pain, latihannya udah, stretchingnya udah, gerakan-gerakan yang harus dihindari juga udah. Gimana? Gampang kan? Coba tulis pendapatnya di kolom komentar. Ya, yang terakhir jangan lupa di subscribe, likes, dislikes, atau mau request ada bahas apa di episode yang berikutnya boleh tulis di komentar. Dan juga untuk tips-tips latihan simple yang bisa dilakukan di rumah atau stretching dan juga rilis otot bisa lihat di Instagram saya di @realjoeremedy. Nanti linknya saya taruh di deskripsi. Kita bagi-bagi sehat sama-sama. Oke, saya pamit dulu, sampai jumpa.